Perjalanan tak selalu indah dan tak selalu nyaman. Terkadang terasa sakit, bahkan menghancurkan hati. Namun perjalanan akan memberikan pelajaran yang berharga di hidupmu. Tengah purnama dikala kebanyakan manusia berbaring dan mengistirahatkan tubuhnya, saya bersama Jibor, Pak Udin, dan Pak Jack bertemu di satu titik tempat yang rencananya kami akan melakukan ekspedisi ke salah satu gunung di Jawa Barat. Tak hanya kami berempat, kami di sini juga menunggu rombongan pendakian massal yang diadakan oleh Harmapala Kendal. Harmapala merupakan salah satu dari banyaknya organisasi pecinta alam di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang kebetulan 1 minggu setelah pendakian ini akan diadakan di Senatalis atau peringatan hari jadi Harmapala yang ke-7 tahun. Harmapala Kendal didirikan pada tahun 2015, ya sekitar pertengahan bulan Juni di musim panas. Kala itu, ada sebuah event pendakian massal yang diselenggarakan dan membentuk awal mula Harmapala menjadi seperti apa. Lambat laun, Harmapala mulai merambah dunia pecinta alam lain. Dari yang tadinya cuma naik gunung, kini mulai mengenal banyak hal lain. Saya sendiri bergabung di dalam organisasi tersebut pada saat diadakan ekspedisi bersih gunung 45 di Gunung Sindoro pada tahun 2015, yang mana merupakan pendakian kedua saya setelah sebelumnya juga mendaki Sindoro dengan jalur yang berbeda. Rasa hati tak menyangka bisa berhubungan sampai jauh ini dengan mereka. Ya, walaupun saya jarang aktif dalam berkegiatan, namun bagaimanapun juga, Harmapala adalah bagian dari keluarga saya. Bertepatan dengan jarum jam yang ke-12 setelah travel datang, dari kota Batang, kami bertolak menuju kota Cirebon. Rencananya di dalam travel saya akan memejamkan mata, karena baru saja pulang kerja, langsung bersiap untuk menunggu mereka. Namun apalah jadi, dengan kecepatan tinggi serta goyangan ke kanan dan ke kiri, perjalanan tidur adalah rencana yang sia-sia. Setelah beristirahat sejenak di rest area, travel kembali melaju. Karena sudah sampai Cirebon, saya sempat membuka HP untuk melihat map. Ternyata benar, sekitar 30 menit lagi kami akan tiba di tempat tujuan. Yang akan kami tuju adalah basecamp Gunung Ciremai via Linggarjati, merupakan basecamp terdekat dari kota kami tinggal. Menjelang subuh, akhirnya kami pun tiba. Masih ada waktu sedikit untuk sekedar merebahkan tubuh. Selamat pagi, kawan kereta. Semburat cahaya di ufuk timur menyibak malam berganti dengan pagi yang cerah. Dari bawah sini,
terlihat jelas gagahnya Ciremai yang menjulang tinggi. Dari 598 sampai ke sana. Mari kita awali pagi ini dengan sarapan, bukan dengan harapan. Karena sarapan lebih menyehatkan dibanding dengan harapan yang ujung-ujungnya menyakitkan. Halah. Selepas itu, Naya mulai mengisi data diri dari semua anggota. Oh ya, total dari pendakian ini adalah 19 peserta. Itu pun tak semua anggota Armapala. Justru malah lebih banyak peserta umum dibanding dengan anggota. Selesai packing ulang, Muhammad Afrizal Setiawan atau kerap disapa Pak John. Saya sendiri kurang tahu latar belakang kenapa dipanggil dengan sebutan John. Yang jelas, ia merupakan sosok penting di balik berdirinya Armapala hingga Armapala ada sampai saat ini. Jarang-jarang ada anak muda yang rela mengorbankan waktunya hanya untuk mengurusi organisasi seperti ini yang bahkan tak ada gajinya sama sekali. Sehat selalu Pak John, lekas menemukan jodohmu dan segera mewujudkan mimpimu untuk priwet di Rinjani. Saya siap mengantarmu. Ia kembali mengecek perlengkapan yang akan dibawa naik oleh masing-masing peserta. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ada hal berbeda dari gunung-gunung yang pernah saya daki sebelumnya, yaitu cek kesehatan di basecamp sekaligus. Jadi kita akan mendapatkan surat kesehatan setelah cek kondisi badan. Tak perlu repot-repot bawa dari rumah dan periksa ke dokter terlebih dahulu. Namun tentunya, jika petugasnya hanya satu, itu akan membuat waktu menjadi molor karena harus antri satu persatu. Padahal, estimasi yang sudah direncanakan, jam 7 sudah mulai jalan. Namun, karena basecamp mulai melayani registrasi jam 8, akhirnya sekitar jam 9, kami baru mulai meninggalkan basecamp. Start dimulai dari desa Linggarjati. Nama desa tersebut juga dikenal sebagai Perjanjian Linggarjati pada masa agresi militer Belanda di tahun 1946. Di desa tersebut juga berdiri gedung sebagai saksi sejarah perjanjian tersebut. Jalur pendakian Linggarjati kerap disebut juga dengan jalur Linggasana. Awalnya memang demikian, namun sekarang dua jalur tersebut sudah merupakan dua jalur yang berbeda. Jalur ini juga terkenal dengan jalur tersulit menuju puncak Gunung Ciremai. Bayangkan saja, dari basecamp yang masih di ketinggian 600-an mdpl, sisanya pasti akan menjadi perjalanan yang panjang. Itu sebabnya, kami mencari pick up untuk menuju gerbang pendakian, dengan tujuan untuk mempersingkat waktu. Ciremai sukses! Kami memasuki mulut rimba tatkala mentari mulai meninggi. Di bagian belakang ada Ifrohan atau kerap dipanggil Semeng, Joni dan Vilani yang bertugas sebagai sweeper. Namun saya suruh mereka untuk berjalan duluan saja. Bagian belakang biar kami berempat. Saya menyadari bahwa kebanyakan peserta masih di usia belia yang fisiknya masih bagus-bagusnya. Yang penting masih bisa berkomunikasi dari HT ke HT. Cie HT. Setelah beristirahat di depan warung, oh ya, itu merupakan satu-satunya warung yang berada di jalur pendakian ini. Kami pun mulai melangkah menyusuri lebatnya hutan. Berjalan di bawah mentari yang terik membuat tubuh cepat mengeluarkan keringat dan kerongkongan menjadi kering. Namun, kami harus hemat air minum, karena di depan sana tak ada lagi yang namanya sumber mata air. Di pos 1, kami istirahat sebentar karena cuaca yang panas. Dari vegetasi terbuka, di depan sana mulai terlihat pohon-pohon besar yang menyelimuti jalur.
Akibat dari rimbunnya hutan, kamera belum bisa merekam landscape pemandangan. Namun kicauan burung dan suara binatang lainnya seakan menyambut kedatangan kami. Dari trek bebatuan berubah menjadi tanah yang enak untuk dipijak. Di setiap sudut tempat tertentu terdapat pelang penanda bahwa di sekitar sana merupakan tempat habitat binatang yang menghuni Gunung Ciremai. Secara tidak langsung, merupakan sebuah peringatan bagi para pendaki yang melintas agar tidak mengganggu area teritorial di mana mereka tinggal. Kita sekarang udah sampai di pos 2 di Kondang Amis, ketinggian 1225. Tadi naik dari bawah itu sekitar jam 9, kesiangan. Meleset dari estimasi kita karena base campnya buka itu jam 8, nunggu Bu Bidan cantik datang dulu baru boleh naik. Kalau belum diperiksa belum boleh naik. Untungnya tadi kita pakai charter mobil untuk menuju gerbangnya, ya lumayan lah mengurangi waktu yang jaraknya lumayan jauh. Sekarang jam 11 di pos 2, istirahat dulu sebatang 2 batang, kemungkinan nanti sampai camp area malam. Ganti muatan bosku. Tidak dirunduk. Bapak Jibor Tumbang ganti muatan. Yang penting jalannya lebih cepat. Dari pos 2, Jibor sudah mulai meminta pergantian tas dengan saya. Dikira karena saya pakai depek, bebannya akan lebih ringan. Padahal sama saja sebenarnya. Justru di dalam depek saya isi dengan persediaan air yang lebih untuk jaga-jaga agar tidak kehabisan stok air. Dari sini juga sudah mulai banyak ditemui tanjakan yang membuat dengkul sesekali bertemu dengan muka. Semakin ke atas, trek justru bertambah berat. Terlihat sudah wajah-wajah kelelahan akibat diajar jalur yang tak ada bonusnya sama sekali. Jam 1:30 kita baru sampai di kuburan kuda. Yang lain udah pada di atas, kita rombongan paling terakhir, tim santuy. Nanti yang penting kita campnya bareng di sana. Rencana di Batu Lingga. Kalau teman-teman mungkin hampir sampai sana. Yang penting nikmati aja. Karena memang kondisi fisik kita juga beda-beda kan. Kurang tidur juga semalam, habis pulang kerja langsung berangkat, nggak bisa tidur, langsung naik ini pening sekali rasanya. Udah tidurnya. Melihat kondisi tim yang sudah mulai kelelahan, saya terus berkomunikasi dengan rombongan yang di depan. Menanyakan perihal jalur di depan sana bagaimana, menuju pos depan masih berapa lama, jauh apa tidak. Intinya saya terus menjaga komunikasi.
Sebenarnya tujuan saya berkomunikasi adalah agar didengar oleh kawan yang sudah lelah, untuk menumbuhkan sugesti di pikiran mereka. Karena secapek apapun tubuh, jika sugesti di dalam pikiran masih kuat, maka masih akan tetap bisa berjalan, walaupun berjalan perlahan-lahan. Ini perjuangan jibur. Bukan ngukur dengan ini ya. Jam 4, alhamdulillah udah sampai pos 5 di Pamerangan. Jadi di sini tuh area camp pertama. Nanti ada lagi di atasnya area camp di Patulingga. Terus di atasnya lagi ada lagi. Kemungkinan kita akan camp di Patulingga nanti. Sambil nungguin Om Jibor. Kasihan. Kita berjalan lambat bukan berarti kita tidak bisa cepat, namun karena ada hal yang harus diprioritaskan, yaitu teman kita sendiri. Jangan sampai kita dikalahkan oleh ego kita. Ingin cepat namun meninggalkan teman, itu jangan. Lebih baik berjalan lambat tapi bersama-sama. Hari semakin sore, seiring tenaga yang terkuras habis, berbalik dengan jalur yang tak kunjung habis. Apalagi setelah ini, kita akan melewati tanjakan-tanjakan yang legendaris di jalur ini. Sesekali kaki terpeleset, akibat tak kuat berpijak menopang tubuh. Cahaya langit yang sudah mulai redup juga membuat jalur terlihat remang-remang di mata. Rencana awal memang kami akan menyusul kawan-kawan yang camp di Patulingga. Namun, melihat kondisi Jibor tanpa Ajek yang sudah kelelahan, saya tidak akan memaksa. Tak harus camp dengan yang lain. Saya justru memikirkan agar bisa beristirahat dengan cukup. Karena esok hari masih ada perjalanan yang panjang lagi menuju puncak. Pepohonan berlumut kian menghiasi. Seiring dengan itu, kami tiba di tanjakan Seruni pos 7. Di sana, kami bertemu dengan rombongan bule yang sedang dalam perjalanan turun. Awalnya saya mengira fisik orang luar lebih kuat daripada kami. Namun melihat dari raut wajah mereka, nampaknya jalur Linggarjati ini tak memandang siapa yang datang. Semua akan merasakan. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk berjalan kembali. Selain cahaya senter, kunang-kunang berterbangan juga membantu menerangi jalan. Namun sayangnya, tidak bisa tertangkap oleh landscape kamera, karena yang saya gunakan untuk merekam cuman kamera HP ala kadarnya. Akan sangat indah sekali apabila momen tersebut bisa diabadikan.
Dari pos 6 ke pos 7 atau dari tanjakan Seruni menuju tanjakan Bapatere merupakan jarak terpanjang di antara pos-pos yang lain. Selain terkenal dengan jalurnya yang kejam, kisah mistis juga sangat kental di bagian ini. Banyak cerita pendaki yang diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Melalui HT, Naya sempat berbicara dengan saya agar kalau bisa jangan camp di Bapatere. Namun, saya tak terlalu menghiraukan akan hal itu. Bukan berarti meremehkan atau bagaimana. Toh keberadaan kita di sini juga bertamu, bukan untuk mengganggu. Tak bisa dipungkiri juga bahwa kita hidup berdampingan dengan makhluk lain. Mungkin para pendaki yang diganggu juga akibat dari kesalahan mereka sendiri, akibat tak bisa menjaga etika atau tutur kata. Akhirnya di sudut keheningan, kami menemukan tempat yang lumayan luas untuk mendirikan tenda di ketinggian 1994. Dari sini masih 1000-an mdpl lagi, jarak yang harus ditempuh untuk menuju puncak Gunung Ciremai. Tentunya masih akan menjadi perjalanan yang panjang. Segeralah kami mendirikan tenda dan mempersiapkan segala keperluan untuk memasak. Tujuannya agar bisa beristirahat lebih awal. Rapatnya vegetasi pepohonan menghalau angin yang masuk menjadikan suhu malam ini tak begitu dingin, sedingin dirinya. Malam ini kami cuma masak nasi. Untuk lauk sudah dipersiapkan. Jadi di sini tinggal memanaskan saja. Itu merupakan metode agar tidak merepotkan diri. Logistik yang dibawa tentunya juga lebih ringan. Dalam keadaan capek seperti ini, jika harus memasak yang aneh-aneh adalah hal yang memalaskan. Walaupun itu memang diperlukan, karena untuk kebutuhan makan. Namun dengan metode cepat ini, tentunya akan mempercepat waktu. Selepas semuanya siap, kami pun melahap satu persatu makanan yang tersaji dengan harapan agar bisa mengembalikan energi di esok hari. Ini apa namanya? Udin goreng. Kalau panas Mantul. Tidur nyenyak malam ini. Makan malam dengan rica-rica buung puyuh. Walaupun baru dalam keadaan tak enak untuk makan, harus dipaksa untuk menerima makanan. Itu memang salah satu penyakit yang kerap dikeluhkan oleh pendaki. Kalau tidak makan, malah bahaya nantinya. Bar. Samit. Jam 2, samit. Ayo persiapan. Alarm yang berdering membisingi telinga mengganggu tidur malam. Setelah saya lihat, ternyata sudah jam 2. Waktu yang sangat singkat sejak mata terpejam. Saya pun mulai membuat minuman hangat dan mempersiapkan perlengkapan yang akan dibawa naik. Ciremai, kami datang. Awalnya, Cibor tak mau lanjut naik. Namun saya khawatir jika meninggalkan ia di sini sendirian. Akhirnya,
kami bujuk untuk naik sampai Batu Lingga. Jika tak mau lanjut naik, lebih baik menunggu di sana saja. Di mana tempat camp kawan-kawan yang lain. Di sana juga ada Obin yang tak ikut naik ke puncak. Akan lebih aman jika Cibor berada di sana. Kami mulai berjalan saat jarum jam di angka 3:15 menit. Masih ada 5 pos lagi yang akan kami lalui sebelum menuju puncak. Rasa ngantuk terus menyelimuti di setiap langkah. Bersamaan dengan itu, kami pun tiba di pos 8 Tanjakan Bapatere. Tanjakan legendaris yang diselimuti aura mistis. Melihat trek seperti ini, saya jadi berpikir, ada untungnya juga camp di sana. Tak bisa dibayangkan jika melewati trek seperti ini dengan beban carrier di punggung. Tentunya akan menjadikan perjalanan lebih berat. Menurut informasi yang saya dapat, nama Bapatere diambil karena melihat jalur yang menyiksa. Aneh, seharusnya kan Ibu Tere yang banyak menjadi tokoh antagonis seperti di film-film. Akhirnya kami pun tiba di Batu Lingga, dan benar ada Obin di sana yang tak ikut naik. Mau lanjut naik, Bor? Off. Kekuatan entek. Ya. Iya, siap. Iya, Mas. Tutupnya 1 kali. Sebelum melanjutkan perjalanan, saya sempat menawarkan Cibor sekali lagi, mau lanjut naik atau tidak. Namun jawaban yang mengharukan keluar dari mulutnya. Saya di sini saja. Sebetulnya saya kuat, namun lambat. Jika saya ikut, akan membuat waktu menjadi lebih lama. Sebetulnya saya kasihan, namun sangat mengapresiasi dari sikap tersebut. Karena memang estimasi waktu sudah ditentukan oleh rombongan. Jadi mau bagaimanapun juga harus menyesuaikan dengan yang lainnya. Oke kawan-kawan, kita sudah berada di Sangga Buana 2. Ketinggian 2500 mdpl. Dari sini masih ada 1 pos lagi. Kemudian puncak Gunung Ciremai. Cibor, kamu nggak apa-apa ya di sana, hebat, keren. Cibor, kamu kuat. Mantap. Besok-besok Keren. kesini lagi nggak apa-apa. Ambil gimana? Dari sini ke puncak masih sekitar 500-an mdpl lagi. Dengan jarak tempuh 1,2 kilo dari sini ke puncak. Oke, bismillah. Semoga kita bisa sampai di puncak. Sorotan mentari yang meninggi memberikan energi positif pada langkah kami. Dari sini, vegetasi sudah mulai terbuka. Rapatnya pepohonan tinggi berganti dengan tumbuhan edelweiss yang memanjakan mata. Di belakang sana juga sudah mulai terlihat landscape pemandangan yang sedari kemarin tak dapat ditemukan. Terlihat juga Samudra Utara yang menghampar luas. Betapa jauhnya perjalanan yang telah dilalui dari titik terendah. Di pos pengasinan juga, saya baru dapat melihat puncak Ciremai yang megah. Ciremai, kami datang.
Sedang apa yang dibicarakan sekarang? Ngomong kan? Mana dia? Hingga suatu saat kita bisa pribadi rinjani. Deal atau mirror? Ketika mungkin ini terlalu Setelah selebrasi dan mengabadikan momen, tak perlu berlama-lama di puncak, tak enak juga dengan kawan-kawan yang sedari tadi sudah menunggu lama. Kami pun turun bersama-sama. Namun ada hal yang tak terduga, di mana kaki Pak Jack sakit akibat salah pijakan saat menuruni batu-batu besar. Saya pun menyuruh Pak Oding berjalan duluan bersama kawan yang lain, sekalian menjemput Jibor untuk turun ke tempat camp kita, agar barang-barang di-packing terlebih dahulu. Tujuannya agar bisa menyesuaikan dengan yang lainnya, dan bisa turun bersama-sama. Namun lagi-lagi tak sesuai rencana. Saat saya sampai, tenda masih berdiri, dan barang-barang yang lain belum juga dikemasi. Pak Oding mengeluh sakit, dan baru saja muntah-muntah. Kami pun mengemasi barang-barang dengan cepat, lalu turun bersama-sama. Saat berjalan turun, seringkali Pak Oding kembali muntah. Dan pada akhirnya, saat sampai pos 4 di kuburan kuda, ia bilang sudah tak sanggup lagi untuk berjalan. Sebisa mungkin, kami memberikan penanganan pertama dengan membuatkan minuman panas dan memasak sisa logistik yang ada. Namun percuma saja, obat pun dimudahkan kembali olehnya akibat perut tak bisa menerima. Nampaknya asam lambung naik. Saya sempat mencoba turun untuk meminta pertolongan. Ajaibnya saat membuka HP, ada sinyal yang masuk. Dan segeralah saya menghubungi kawan-kawan yang di bawah untuk meminta tim evakuasi segera naik. Akhirnya 2 ranger pun tiba untuk membantu perjalanan turun. Seringkali kita berpikir bahwa jika mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, semuanya akan baik-baik saja. Namun, itu semua tak akan berlaku lagi jika sudah berhadapan dengan alam. Dan perjalanan kali ini akan menjadikan pelajaran yang berharga untuk saya dan yang lainnya.